فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 47 dari catatan kaki Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Dan masih membahas kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah yaitu istilah iman. Tentang apa sekarang? Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumih. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali keturunan dari kaumnya. Makna amana li Musa di sini aqarralah, yaitu mengakui kebenaran Nabi Musa. Wa dzalika annal iqrar yufariqut tasdiq. Karena ikrar itu memang berbeza dengan tasdik, pembenaran. Kalau orang kafir seperti siapa? Fir'aun dalam hatinya sendiri meyakini kebenaran Nabi Musa. Demikian pula iblis membenarkan tentang Allah, itu tasdik, tapi tidak menyebabkan orangnya Islam. Demikian pula misalkan siapa itu? Abu Thalib membenarkan Nabi Muhammad, tapi tidak dikatakan muslim karena belum ikrar, belum mengakui bahwasanya saya adalah orang yang muslim dan seterusnya. Belum mengakui bahwasanya inilah agama yang benar dan saya ikut. Tapi sekedar membenarkan, emang itu betul. Tapi dia tidak mengakui itu memang layak untuk saya. Lafdzan wa makna, secara lafaz dan makna ikrar memang berbeza dengan tasdik. Nah, iman menggabungkan dua-duanya, tapi lebih dekat pada ikrar. Fa innahu aidan yuqalu saddaqtuhu. Karena kalau tasdik yaitu dikatakan apa? Saddaqtuhu fayata'adda binafsih, yaitu masuk kepada maf'ul bihnya secara langsung tanpa perlu perantaraan huruf jar. Ilal musaddaq, kepada maf'ul bihnya yang dibenarkan itu. Sementara tadi amana li Musa, berarti apa? Maknanya adalah aqarra li Musa. Makanya ikrar lebih dekat kepada keimanan daripada tasdik. Wala yuqalu amantuhu, dan tidak dikatakan amantuhu, nanti disangka apa? Saya memberikan keamanan pada dia atau merasa aman terhadapnya. Illa minal aman, iya ini dari keamanan, bukan keimanan lagi. Alladzi huwa diddul ikhafah, kebalikan dari menakut-nakuti. Bal amantu lahu, namun yang berlaku adalah amantu lahu, berarti apa? Seperti yaitu jadi apa? Aqrartu lahu, dari ikrar. Wa idza saqa ayyuqala ma anta bimusaddiqin li fulan. Kemudian apabila boleh untuk dikatakan Anda tidak membenarkan si fulan, ini boleh ada lam di situ. Tetapi telah dijelaskan oleh para ulama, fi'il yang muta'addi terkadang boleh dikuatkan dengan sebuah harful jar, itu boleh. Baik. Seperti apa? Kadzabahu qaumuh. Ini langsung dia masuk kepada maf'ul bih. Tetapi apa? Boleh juga mengatakan yaitu ni kadzabalahu kadzababihi, seperti dalam Quran. Baik. Bukan karena takdzib itu masuk kepada maf'ul bihnya melalui perantaraan. Kenapa? Karena sebenarnya dia boleh masuk secara langsung, tapi adanya huruf jar untuk fi'il yang muta'addi itu adalah penguat, untuk menguatkan bahwasanya betul-betul memang kaum itu sangat mendustakan nabi mereka. Kadzdzaba bihi. Kemudian kama yuqal hal anta musaddiqun lah. Apakah Anda benar-benar membenarkan dia, memang membenarkan dia? Li'annal fi'la muta'addiya binafsih. Kenapa kata Syekhul Islam? Karena fi'il yang muta'addi secara langsung idza qaddama maf'ulah, apabila mendahulukan objeknya itu alaih, ataukah kudima ya? Idza qudima maf'uluhu alaih, apabila maf'ulnya didahulukan sebelum ada fi'il, au kanal amilu isma fa'il, atau amilnya adalah berupa isim fa'il, wa nahwah, dan yang seperti itu, mimma yaqfu anil fi'il, itu akan melemahkan fi'ilnya. Dan ini pembahasannya adalah di dalam kitab apa?
syarah Qadrin Nada tentang masalah ini. Asal dari fi'il adalah mendahului maf'ulnya. Tapi apabila maf'ul bihnya didahulukan, maka amalan sebuah fi'il yang muta'addi itu jadi melemah. Maka perlu dibantu dengan apa? Dibantu dengan huruf jar yang sesuai. Makanya huruf jarnya di sini dia adalah untuk memperkuat dia. Demikian pula kalau fi'ilnya berubah menjadi isim fa'il, tidak murni fi'il, maka dia menyebabkan amalannya juga mulai melemah, sehingga perlu diperkuat dengan harful jar. Lagi-lagi harful jar adalah sebagai penguat di situ, bukan karena asalnya seperti itu. Makanya lain antara sodaqah dengan aqarra. Kalau aqarra perlu harful jar. Nah, seperti apa? Amanah, dia perlu harful jar. Intinya apa ini semua? Yaitu beliau Syekhul Islam ingin membantah orang yang mengatakan iman itu sama dengan tasdik secara bahasa. Tapi jelas secara syariat, di dalam keimanan wajib ada tasdik dan wajib ada ikrar tentunya. Bahkan secara bahasa juga ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, faqat yu'idunahu billam. Terkadang orang-orang Arab menjadikan dia muta'addi dengan harful lam, taqwiyatan lah, untuk menguatkan kembali isim fa'il tadi atau fi'il yang kehilangan fa'ilnya, fi'il yang kehilangan maf'ul bihnya tadi, maf'ul bihnya didahulukan. Kama yuqal, seperti dikatakan araftu hadza, langsung arafa masuk kepada maf'ul bih hadza. Tapi apa? Wa ana bihi arif. Nah, sekarang isim fa'il, maka dia melemah, kemudian maf'ul bihnya diajukan ke depan, sehingga perlu dibantu dengan penguat berupa huruf jar pakai ba. Ana bihi arif. Baik. Contoh yang lain apa dalam Quran? Seperti alimah, dia langsung masuk kepada maf'ul bih. Tapi sering dalam Quran kita dapatkan apa? Wallahu bihi alim. Baik. Ada ba-nya di situ karena untuk memperkuat. Walaupun alal khilaf, apakah sebabnya adalah karena fiilnya melemah, ataukah tujuannya untuk memperkuat lagi? Di sebagian buku mengatakan boleh ini, boleh itu. Intinya harful jarnya di sini bukan pengikut asal dari fiil tersebut, karena fiilnya sudah muta'addi. Cuma tujuannya memang memperkuat. Kemudian contoh yang lain, darabtu hadza, saya memukul orang ini. Langsung daraba masuk ke maf'ul bih. Kemudian wa ana lahu darib, ada lam. Ana lahu darib, hanya kepadanya lah saya memukuli. Misalkan sami'tu hadza, sami'a masuk langsung ke maf'ul bih, dia muta'addi. Wa ra'aitu, pakai ra'aitu. Tapi ana lahu sami' wa ra'in, pakai masuk dengan apa? Lam di situ. Kadzalika yuqal, demikian pula dikatakan shaddaqtuhu, langsung. Kemudian wa ana lahu musaddiq, pakai lam. Wala yuqal, tidak dikatakan shaddaqtu lahu bih. Tidak dikatakan itu hukum asalnya. Walaupun sebagian ahli nahwu mengatakan memasukkan ini untuk lebih memperkuat lagi boleh. Tapi hukum asalnya jelas tak perlu itu. Wa hadza khilafu amana. Kesimpulannya, shaddaqa itu beza dengan amana. Fa innahu la yuqalu idza aradta tasdiq. Karena tidak dikatakan apabila Anda ingin membenarkan, Anda mengatakan amantuhu, maknanya jadi lain kan? Saya memberikan keamanan pada dia nanti maknanya. Kama yuqal aqrartu lahu, seperti dikatakan aqrartu lahu. Ini jelas perlu harful jar karena aqarra dia memang perlu maf'ul bih. Kalau masuk ke maf'ul bih perlu perantaraan harful jar. Wa minhu qauluhu, di antaranya amantu lahu. Kama yuqal aqrartu lahu. Berarti memang amanah dekat dengan mas aqarra. Fahada farqun fil lafadz. Ini perbedaan dari sisi lafadz. Masya Allah, kita belajar akidah tapi juga diajari nahwu di sini. Jayid. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, fa innal imana ma'khudun minal aman. Iman itu diambil dari aman. Walaupun secara nahwunya strukturnya lain, tapi akar katanya menunjukkan kesamaan makna dari sisi apa? Yaitu keimanan akan mendatangkan keamanan. Dan juga kita iman pada Allah karena kita merasa aman, keyakinan kita adalah benar tentang Allah. Alladzi huwa tama'ninah, aman, yaitu ketentraman.
Kama anna lafdzul iqrar, lafaz iqrar ma'khudun min qarra yaqiru, yaitu apa? Menetap. Tentram juga qurratu ain, yaitu apa? Ketentraman jiwa. Wa huwa qaribun min amana ya'manu, dekat dengan amana ya'manu. Amana ya'manu berarti apa? Merasa aman. Lakinna shadiq, sementara shadiq yatma'innu ila khabarih, atau yutma'annu kan? Yutma'annu ila khabarih, yaitu orang yang mendengar merasa tentram kepada berita dia. Makanya kita tidak mengatakan yaitu tasdik itu betul-betul tak boleh dimasukkan kepada iman. Dia dekat, tapi yang lebih dekat kepadanya adalah apa? Yaitu ikrar. Makanya kalau kita mengatakan iman itu maknanya tasdik, perlu bahkan yang pertama kali dimasukkan adalah ikrar. Bukan tasdiknya yang diutamakan, tapi ikrarnya. Wal kadzib bi khilafi dzalik, pendusta berbeza dengan itu. Jelas kita tak merasa tentram dengan berita dia. Kama yuqal, seperti dikatakan asyidqu tama'ninah wal kadzibu ribah. Kembali ke hadis sekarang. Kejujuran itu mendatangkan ketentraman, sementara kedustaan itu mendatangkan keraguan. Maka jangan heran dalam kepolisian memakai apa itu istilahnya, detektor kebohongan itu. Karena orang jujur jiwanya tentram, darahnya tidak akan bergejolak. Tapi kalau dia dusta, kalau sementara dia orang yang fitrahnya masih boleh dikatakan baik-baik saja, darahnya itu akan bergolak karena jiwanya memberontak itu. Kecuali yang betul-betul dia sudah dilatih jadi penipu yang nomor 1, seperti mungkin apa? Ya seperti itu. Bahkan spy memang dilatih untuk dusta sampai boleh melampaui detektor kebohongan. Betul-betul mampu memaksa jiwanya untuk yakin bahwasanya dusta ini adalah yang benar. Nah, itu celaka seperti itu. Fal mu'min dakhala fil aman, orang mukmin masuk kepada keamanan. Kama annal muqirra dakhala fil iqrar, sebagaimana orang yang berikrar mengakui dia masuk kepada iqrar, pengakuan atau ketentraman, qaror, menetap. Walamtul iqrar yatadhammanu iltizam. Lafaz iqrar, pengakuan itu mengandungi iltizam, yaitu kesetiaan, ketekunan. Summa innahu yakunu ala wajhain, lalu dia memiliki dua bentuk. Nah, ini kelanjutannya masa yang akan datang insyaallah. Nahwu sedikit aja. Ini nahwu tingkat tinggi. Di Indonesia sering orang-orang sufi mengejek, kalian membantah ini itu, alfiyah aja tak lepas. Alhamdulillah ahlu sunnah sebenarnya mereka paham masalah nahwu, ulamanya paham. Ya tinggal kita yang belajar baik-baik kepada ulama kita. Wallahu a'lam.